Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardianto Nugroho, NIM 33124222065 akan mewawancarai seseorang tentang pendidikan kewarganegaraan ini. Sebelum kita wawancarai, Masnya boleh memperkenalkan diri dulu gak? Oke, baik. Siap. Perkenalkan teman-teman semua, Bapak pengampu kuota kuliah PKN, kenalin. Saya Mersya Akmaldieri. Saya mahasiswa ilmu politik angkatan 2021. Di sini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan kepada saya. Gitu. Pertanyaan pertama ada, bagaimana Anda melihat pendidikan kewarganegaraan dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan global? Oke, dan menurut saya kalau kita membicarakan seputar pendidikan kewarganegaraan dan tentang menghadapi situasi global gitu ya. Melihat perkembangan pendidikan, terutama di pendidikan kewarganegaraan itu belum cukup memuaskan ya, karena pendidikan yang seharusnya diajarkan di sekolah-sekolah seperti sekolah menengah atas atau menengah itu kurang relevan dengan kehidupan berkeluarga sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya seperti kayak kita seharusnya yang mana sebagai warga negara itu harus mengerti ya, atau harus tahu cara membuat KTP, SIM dan lain sebagainya, justru gak diajarin gitu. Itu kan seharusnya sebagai warga negara yang baik tuh pasti harus punya KTP, harus punya SIM, harus punya yang surat-surat dalam negeri lah, yang mana kita jadi warga negara yang baik tuh harus punya kartu-kartu tersebut. Tapi di lapangan tuh nggak ada kayak pembelajaran terkait pembuatan SIM, pembuatan KTP atau lain sebagainya. Tapi untuk menghadapi situasi global, menurut saya seingat saya sih pas masa saya SMP atau SMA sudah diajarkan sih terkait globalisasi itu apa, terkait tantangan, kelebihan dan dampaknya, dan bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk mempersiapkan era globalisasi. Tapi menurut saya udah bagus, tapi kurang, kayak ada yang tertinggal gitu loh buat kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia gitu. Terus ada pertanyaan lagi, menurut Anda efektif gak sih pendidikan kewarganegaraan ini di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi negeri ini? Ya, kalau berkaca ke pernyataanku tadi terkait kurang relevansinya mata pelajaran PKN ke generasi muda Indonesia, menurut saya kurang ya, karena di lingkungan saya tuh masih banyak saya jumpai teman-teman saya tuh yang kayak berbuat gak baik lah, kayak contohnya nembak SIM, nembak KTP, joki SIM, joki KTP. Itu kan kayak seharusnya tuh PKN tuh diajarkannya hal-hal seperti itu, hal basic sebagai warga negara yang baik, membuat KTP. Terus juga apa tadi pertanyaan? Efektif gak di sekolah-sekolah? Ya kalau melihat menurut lingkungan saya pribadi ya, nggak tahu di lingkungan Ardi atau siapa, ya itu kayak kurang efektif sih buat ke generasi mudanya. Apalagi kan juga kayaknya banyak juga aku lihat kayak generasi muda tuh menolak era globalisasi sekarang, kayak contohnya channel-channel YouTube luar negeri yang membicarakan Indonesia tuh kayak respon mereka tuh buruk, kayak ini cuma cari AdSense. Padahal kan ini tuh daerah globalisasi yang mana kita sendiri pun bisa jadi YouTuber di Amerika, di Bangladesh atau di Timur Leste kan bisa. Tapi ya itu tadi bisa kelihatan sih dari bagaimana netizen atau generasi muda atau dan sebagainya gitu. Terus pertanyaan lagi, apakah Anda melihat ada perubahan nggak sih yang signifikan gitu dalam peran PKN ini dalam menghadapi perubahan sosial politik di Indonesia? Perubahan, menurut saya sih sepertinya ada. Melihat teman-teman saya di dunia kampus juga kelihatannya itu tapi aku nggak bisa langsung serta-merta menyimpulkan bahwa mereka memang paham kewarganegaraan. Tapi
hal-hal yang kayak mengkritisi pemerintah atau mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu menurut saya sudah cukup baik, yang mana jiwa kritis generasi muda itu udah muncul gitu loh. Mungkin salah satunya itu dari pendidikan keluarga negara itu sendiri, yang mana mungkin generasi muda itu udah kayak memiliki kesadaran terkait kebijakan atau hal-hal yang berurusan dengan pemerintahan seperti itu. Terus menurut Anda sendiri PKN ini bisa nggak sih membantu mengatasi hambatan ekonomi, sosial, dan budaya yang masih dihadapi oleh sebagian masyarakat Indonesia? Oke, kalau menurut saya sih mahasiswa yang emang mampu, yang memang mendapatkan ilmu yang cocok atau maksudnya ilmu yang benar-benar pas atau ilmu yang kayak benar-benar berkualitas lah dari sekolahnya, terutama di PKN ini mungkin bisa sih mengatasi masalah-masalah seperti apa tadi? Ekonomi, sosial, budaya. Ya kalau mungkin bisa kayak ekonomi, mungkin bisa menerapkan apa sendi-sendi, maksudnya nilai-nilai Pancasila, yang mana itu kan juga ada pernah aku belajar tuh apa ekonomi Pancasila, terus juga terkait sosial, juga terkait bagaimana kita seharusnya sebagai masyarakat Indonesia mampu bergotong royong menyelesaikan masalah-masalah di negeri kita, ataupun budaya. Mungkin bisa kayak kita lebih melestarikan budaya-budaya anak bangsa, yang mana dari PKN tuh menyadarkan kita bahwa budaya-budaya kita tuh nggak kalah bagusnya, nggak kalah menariknya dari budaya-budaya luar seperti itu. Apakah PKN dapat membantu mengatasi ancaman dan gangguan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, seperti radikalisme atau intoleransi? Ya tentunya bisa ya, seperti kita ketahui radikalisme itu kan datangnya dari luar Indonesia, sedangkan PKN itu kan lebih menurutku lebih mengajarkan kita bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme. Dan jika emang mahasiswa atau generasi muda itu benar-benar menerapkan apa yang sudah mereka pelajari dari PKN, saya optimis untuk masalah-masalah seperti radikalisme, masalah-masalah seperti apa tadi? Intoleransi dan yang sebagainya itu pasti bisa diselesaikan dengan mata pelajaran PKN ini gitu. Dan juga kan PKN juga kan ilmu yang emang benar-benar sangat menciptakan nasionalisme gitu loh. Pasti bisa harusnya. Ya tergantung ini sih, tergantung bagaimana cara menyampaikannya, maksud dari gurunya, bagaimana relevansinya, bagaimana penerapannya dan sebagainya. Itu emang banyak juga sih faktor yang mempengaruhi bisa enggaknya seseorang untuk menangkal hal-hal seperti itu gitu. Terus untuk pertanyaan terakhir itu ada apa pesan dan saran Anda untuk mata kuliah PKN ini agar efektif diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Ya menurutku mata kuliah ya berarti berarti maksudnya ke dunia perguruan tinggi. Ya menurutku bisa kayak gini juga, bisa kayak maksudnya kita belajar dari perspektif orang lain terkait PKN, terkait bagaimana sih seharusnya PKN ini dilaksanain gitu. Dan juga menurutku yang lebih baik tuh prakteknya sih, kayak kita udah belajar teori, mungkin porsi teorinya bisa lebih agak dikit ya, bukan didikitin banget, agak dikit, dan prakteknya tuh banyak. Kayak misalnya kita membuat sebuah gerakan kayak bersih-bersih di tempat lingkungan kita kayak kosan atau apa, dan juga kita bisa buat sosialisasi terkait
pencegahan radikalisme atau intoleransi, ataupun kita bisa saling bekerja sama buat kayak belajar bareng cara buat SIM dan hal-hal yang sebagainya. Intinya ilmu-ilmu yang berasal dari PKN tuh bisa diterapin gitu di kehidupan nyata gitu. Saran tipsku sih gitu. Dan juga ya itu tadi sih, relevansinya ke zaman sekarang, zaman digital, zaman 5.0 itu juga harus dicocokin lah. Jangan kita pakai kurikulum lama tapi diterapinnya di dunia yang udah berubah seperti sekarang ini. Mungkin itu aja sepertinya untuk wawancara kita kali ini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.